Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bahas tentang bunga bank ya, ben sampean ngerti sebenarnya bagaimana hukum mengkonsumsi bunga bank atau dari bunga bank sendiri itu apa tinjauan dari ulama tentang adanya atau wujudnya bunga bank ya. Saya setuju dengan jawaban pemateri. Cuma yang saya nggak setuju tadi penguraiannya itu nggak pakai berani. Ya. Jadi bunga bank itu memang dari dulu, sejak dulu itu memang terjadi perkhilafan ulama. Ya, sudah tidak asing lagi bahwa hukum bunga bank itu masih sampai sekarang masih terjadi perselisihan ulama. Ya. Di dalam Kitab Ahkamul Fuqaha juz 1 halaman 22 itu sudah dibahas ikhtalafa al ulama fi hadhil mas'alah ala salah satu aqwalin. Ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Masalah ini ya bunga itu. Ya. Dan khilaf itu terdiri dari 3 macam pendapat. Yang pertama qila annahu haramun. Dengar ya, yang pertama itu bilang annahu haramun. Li'annahu dakhilun fi qardi jarri naf'an. Karena dianggap itu mengambil kemanfaatan. Kemudian waqila innahu halalun li'adami syarti fi sulbil aqdi au majlisil khiyar. Wal adat al mutaridah la yang zilu manzilatas syarti indal jumhur. Pendapat yang kedua itu halal hukum bunga bank dengan syarat tidak adanya syarat di dalam sulbil akdi. Saya ulangi, yang kedua itu adalah halal dengan catatan tidak ada syarat yang dijatuhkan dalam akad tersebut atau dijatuhkan dalam majelis khiyar. Wal adat al mutarid, dan ini sudah banyak diterapkan. Wal adat al mutarid layan zilu manzilatas syarti. Adat yang mutarid, adat yang berlaku itu tidak bisa menempati syarat. Kalau dalam kaidah fikih ada 2 pendapat, ada yang mengatakan al-adah al-mutarida yang zilu manzilatas syarti. Pendapat yang kedua al-adat al-mutarida la yang zilu manzilatas syarti. Pendapat yang pertama, adat yang berlaku itu bisa menempati syarat. Sehingga kalau dia dikatakan menempati syarat, maka hukumnya adalah riba. Tapi kalau al-adat al-mutarida la yang zilu manzilatas syarti, kalau adat yang berlaku itu tidak menempati syarat, yaitu syarat menjatuhkan syarat dalam sulbil akdi, ya, maka hukumnya tidak riba. Ya, saya ulangi biar jelas. Dalam kaidah fikih itu disampaikan bahwa adat yang berlaku antara menempati dan tidak menempati syarat itu masih diperkhilafan ulama. Ya, masih diperkhilafkan ulama. Satu ulama mengatakan bahwa adat itu bisa menempati syarat. Berarti kalau adat itu bisa menempati syarat, maka bunga bank itu bisa dikatakan riba. Tapi kalau adat itu tidak menempati syarat, maka riba itu hukumnya halal. Karena adat itu nggak bisa dikaitkan dengan syarat, ya. Tapi ada yang memaksa bahwa adatul mutarida itu bisa menempati syarat. Syarat apa ya? Syarat tadi harus mengembalikan lebih di dalam akad. Makanya kalau Anda itu berurusan dengan bank itu harus disiasati. Harus disiasati. Begini, ketika kita berhadapan dengan customer,
dan kita punya niat untuk hutang, kan pasti dijelaskan. Mulai dari yang pertama sampai nanti pada pengangsuran sampai pada pelunasan. Bunga-bunganya disampaikan. Maka jangan sekali-kali langsung transaksi. Tinggalkan dulu majelis itu. Ya ada Pak, saya telepon istri saya, gawe kepo-kepo ngoten. Dia keluar dari bank, setelah itu masuk lagi. Ya Pak, sudah selesai. Tadi saya jadi hutang 50 juta. Itu tidak apa-apa karena di luar akad. Kalau syarat itu di luar akad, maka tidak bisa dikatakan riba. Kalau syarat itu fisul bil akdi, di dalam syarat, maka itu baru namanya riba. Misalkan begini, saya itu sebagai sales bank. Saya kasih tahu Anda melalui brosur. Gak bisa jelas kan? Dah. Ternyata besoknya sampean WA, Pak, iya Pak, saya jadi 50 juta. Langsung ditransaksikan, langsung dihutangkan. Enggak masalah. Karena syaratnya kan di luar akad kan. Baru besok akad. Itu enggak apa-apa. Bahkan rentenir pun ketika sudah berlaku dan tidak ada pertanyaan, tidak ada syarat dalam akad, dan itu sudah tahu banyak orang, itu yang penting tanpa ada syarat dalam sulbil akdi, itu secara fikih nggak apa-apa. Secara fikih loh ya. Rentenir di tengah di masyarakat itu sudah tahu kalau pinjam 5 juta nanti kembalinya sekian, 10 juta kembalinya sekian. Itu tanpa ada bilang apa-apa. Pak, besok saya pinjam 5 juta ya. Oh iya. Wes itu tok. Tapi adatnya masyarakat sudah paham kalau 5 juta itu simbaliknya kan tanpa ada syarat fisul bil akdi. Itu tidak masalah. Ya. Makanya tadi dikatakan li adami syarti fisul bil akdi, dengan tidak adanya syarat dalam akad. Wakilah syubhat, yang ketiga pendapat ulama adalah syubhat likhtilafil ulama fihi, karena masih terjadi perkhilafan ulama sehingga bank itu masih dikatakan syubhat. Wal mu'tamar qarrara annal ahwat al qaulul awal wa huwa al hurmah. Muktamar NU, ya sebuah muktamar apa? Pokoknya wal muktamar ki biasanya ngaranya ke muktamar NU. Qarrara menetapkan bahwa untuk lebih berhati-hati agar mengambil pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Wa huwa al hurmah, yaitu pendapat yang mengatakan haram. Untuk berhati-hati. Lek kowe gak hati-hati ora apa-apa. Model potonganmu kan gak pati hati-hati kan, dadi sembarang kalir dijukui. Pokoke gak haram ora apa-apa. Ya. Wa fil asba wan nadhar fil bahsi as-salis manasuhu wa minha law amma fin nas i'tiyadu ibahati manafi'ir rahni lil murtahin fahal yanzilu manzilata syartihi hatta yafsuda ar-rahn. Qala al-jumhur la wa qala al-qafal na'am. Ini pengkiasan atau pengilhakan tentang hukum bunga bank. Enek wong gadekno sepeda motor, enek wong gadekno mobil dengan pinjam misalkan 50 juta. Maka mobil yang digadekan dan diterima oleh murtahin, apakah diperbolehkan bagi murtahin untuk memanfaatkan barang gadean ini? Paham nggih? Saya misalkan ada orang menggadaikan saya mobil. Dia pinjam 20 juta. Lah mobil yang dititipkan ke saya ini sebagai jaminan, boleh enggak saya pakai? Enak men. Jawabnya tetap ada dua pendapat. Seperti dalam bunga bank. Ada yang mengatakan kalau adatnya itu di masyarakat boleh dan itu sudah maklum, maka diperbolehkan dengan landasan bahwa al-adat al-mutarida la yanzilu manzilat syarti. Dengan landasan bahwa adat itu tidak bisa menempati syarat. Itu. Ya, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Wa fi i'anati talibin fi babil qardi manasuhu wa jaza li mukridin naf'un yasilu lahu min muktaridin karati zaid qadron au sifatan wal ajwad firrote bila syartin fil akdi. Loh,
Ini loh ya, biar jelas. Diperbolehkan bagi orang yang menghutangi, ya, orang yang menghutangi diperbolehkan bagi orang yang menghutangi mengambil kemanfaatan dari orang yang berhutang. Seperti karat dizaid, seperti meminta dana yang lebih, meminta kembalian yang lebih. Qadron au sifatan wal ajwad firrote bila syartin fil akdi, dengan tanpa adanya syarat dalam akad. Paham nggih Mas nggih? Jadi orang yang menghutangi tadi boleh, laran tenir kan ngono toh. Dia kan cari untung. Boleh mukrid itu mencari kemanfaatan dari orang yang berhutang, tentunya harus di luar akad. Mengambil keuntungan apa ya? Mengambil nilai lebih tadi. Pak, kalau utang ke saya 5 juta, balik 5,5 juta. Oleh tapi bila syartin, ojo mok dele syarat. Niki fikih lho Mas. Rek mau empakno tasawuf iku mesti gak bener. Ya, tapi di situ nanti juga ada masalahnya, nanti akan saya jelaskan. Itu ada masalahnya. Ya. Kemudian bal yusannu dzalika limuktaridin. Loh, bahkan disunahkan bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan lebih sebagai bentuk rasa terima kasih wis ditulung kok. Bal yusannu dzalika limuktaridin, bahkan disunahkan untuk mengembalikan nilai lebih hutang itu bagi orang yang berhutang. Wa amal qardu bisyarti jarri naf'in limukridin fafasidun. Kalau nanti hutang dengan syarat mengembalikan lebih, jelas itu namanya akad yang fasid, dan lebihnya itu adalah dihukumi riba. Maka kesimpulannya wa ma'lubun anna mahallal fasad haitsu waqa'a asyartu fi subil akti amma law tawafaqa ala dzalika walam yaqa. Bisa diketahui dan kesimpulannya tempat kerusakan akad itu adalah ketika haitsu waqa'a asyartu fi subil akti, ketika menempatkan syarat dalam akad. Ya, kalau memang nanti sepakat maka walam yaqa, dan tidak terjadi. Ini kurang ini sebelum ada tambahannya. Nah, itu ya sudah jelas ya. Bagi hukum bunga bank ada 3. Yang pertama adalah haram mutlak, yang kedua halal dengan tidak adanya syarat dalam akad, yang ketiga hukumnya subhat. Kenapa subhat? Likhtilafil ulama fihi, masih ada perselisihan dari para ulama. Wal mu'tamar qarrara annal ahwat al qaulul awal wa huwa al hurmah. Tapi muktamar itu menganjurkan pilihan pendapat sing luwih ngati-ngati, yaitu hukumnya haram. Paham ya? Ini masalah bunga bank. Nah, bunga bank itu nanti juga merembet ke masalah perjudian. Apakah akad ini dikatakan judi atau riba? Contoh begini. Ini yang berlaku di masyarakat. Tidak tahu di sampean itu sudah pernah terjadi belum? Ada orang, katakanlah namanya Ilham, pinjam sapi, bahasanya pinjam sapi. Ingat ya, pinjam itu kalimat yang biasa dipakai untuk melakukan akad hutang. Gini apa nggih? Iya. Padahal akad pinjam dengan akad hutang itu tidak sama. Kalau pinjam, kamu pinjam ini berarti kembalinya harus ini. Enggak boleh ini terus kembalinya yang lain. Itu namanya bukan pinjam. Yang nama pinjam itu syaratnya harus baqa'u ainihi, harus tetap kahanane. Sampai nyile duit 1.000, maka kembalinya harus 1.000 sing dikene aku mang, gak oleh 1.000 liyane. Paham nggih? Tapi kalau kita melihat dalam kaidah fikih, ketika al-murad dengan talafut itu tidak sama, ketika sigot dengan makna itu tidak sama, maka yang diiktibarkan itu adalah maknanya. Umpamanya aku muni pinjam, tapi maknanya kan hutang, maka yang dimenangkan adalah makna itu, bukan sigot, bukan talafut. Itu kaidah seperti itu. Makanya ini tetap diperbolehkan sigot seperti ini. Aku nyari duit, gak apa-apa, karena dua orang ini sudah paham pinjam itu adalah larinya ke hutang.
Jadi makna yang diitibarkan. Saya teruskan. Ilham itu pinjam sapi. Pinjam sapi ke Parto seharga 10 juta. Bahasanya pinjam sapi seharga 10 juta. Di beberapa hari kemudian si Ilham ini sangat butuh uang. Ternyata sapi yang dipinjam dengan harga 10 juta tadi dijual lagi kepada si Parto. Dan ternyata Parto itu mau membeli cuma 9 juta. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Karena orang yang punya sapi tadi itu bahasanya pinjam dan sepakat diganti uang, maka perkataan pinjam sapi dengan harga 9 juta yang demikian ini akan terjadi sebelum dia berpisah di majelis akdi. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Mana zaman kalau ada pertanyaan ini jangan dipikir tentang pinjamannya. Tapi sejatinya opo sing dimaksud pinjaman itu? Pinjaman itu adalah termasuk apa? Hutang. Ya, tetapi di sini adalah proses jual beli yang dihutang. Proses jual beli yang dihutang. Ini sering dipakai dalam konsep bank syariah atau BMT. Ini sebenarnya bukan hutang sapi. Sebenarnya bukan hutang sapi, tetapi jual beli yang dihutang dulu. Pamang ini. Bu, aku tak silirik sapi nih. Tak silek maksudnya dituku, tapi duitnya kayak keri. Tak silek saya 10 juta. Berarti dia ikut jogok sapi sik, kemudian uangnya carry, ya namanya bai'ul bisaman, bai'un bisaman. Al-ajil itu nanti ditempo. Saya ngambil barang dulu, bayarnya kayak carry. Dilala saya butuh tak balik nomane. Karena sudah terjadi akadnya, maka yang pembeli tadi mengembalikan lagi, yos. Pak aku butuh Pak, pirek tak dol meneh sampean. Ya tapi aku wani 9 juta. Itu enggak masalah. Karena sebenarnya sudah selesai, akad pertama itu sudah selesai. Akad jual beli sudah selesai, hanya saja masih diutang. Diutang oleh si A. Nah, kemudian di lain waktu A ini butuh uang. Ya, ketika butuh uang didol maneh, wis sampe nek tukun maneh. Ya tapi gawane ku 10 juta, 9 juta gak apa-apa. Karena sebenarnya akad yang pertama itu sudah terjadi. Paham ya? Ya. Asal hal itu tidak disyaratkan dalam akad. Sekali lagi ya, ini masih urutannya dengan ribas. Asalkan di situ tidak disyaratkan dalam akad. Itu memang terjadi secara kenyataan. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, babur riba fasus sorf wal dhimmah. Qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, man ba'a sil'atan minas sil'i ila ajalin wa qabaduha lil al-mustari fala ba'sa ayyabi'aha minal ladzi istaraha minhu bi aqalli binas saman. Loh. Barang siapa menjual barang dengan masa atau tempo, kemudian mustari membelinya. Saman tawonan aku. Pak sapi ketukun, saya beli. Tapi uangnya carry, liajalin. Jadi saya belum kasih uang, tapi sapi ini tak gowo. Nggih. Maka fala ba'sa ayyabi'aha minal ladzi istaraha minhu. Maka saya boleh menjualnya lagi boleh. Ya, saya menjualnya lagi boleh. Ya. Tetapi di sana terserah. Ya wis tapi tak misalkan B tuku lagi, tak tuku nih mana misalkan ini sekolah wali, tak tuku nih mana? Yo. Tapi aku ngedol 10 juta, nyukui 9 juta. Aku tuku 9 juta. Ternyata dia butuh sapi mana? Ya tuh. Fala ba'sa ayyabi'aha min ladzi istaraha minhu. Atau dibalik. Ya, ketika dia sudah membeli didol, ternyata sing nuku mek 9
juta atau yang 10 juta atau 11 juta tidak apa-apa. Bi aqalli minas saman au aksaro atau lebih dari harga itu. Maka itu dulu tidak masalah. Hukumnya diperbolehkan ya. Pun paham nggih? Itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini logika saja. Sampean biyen tahu ngutangi wong, to bapak sampean tahu ngutangi wong 100 repis atau 200 repis. Ternyata 50 tahun kemudian dia baru bayar. Kira-kira orang itu membayar kepada bapak sampean itu berapa? Apa harus 100 repis? Apa harus sama 150 repis? Padahal kalau dikruskan sekarang biyen 150 repis iso beli rumah magrong-magrong. Saiki tuku permene kae gak iso. Ayo kan? Sesuai dengan harga sekarang. Bunyuk, Mbak. Wong 100 repis kok. Saiki wonge kondisine memprihatinkan. Biyen 100 repis ya. Marung ngono 50 tahun kemudian iso gawe tuku omah. Nah, omah piro saiki bayar? 130 juta. 100 repis jadi 130 juta. Ya apa? Ayo bagaimana ini? Loh, sampean harus bisa kasih solusi loh, kalau ada yang tanya begitu. Loh, dulu sampean hutang ke saya 1000, terus saiki bales 1000. Cenake biyen kan gak tuku wedhus 5. Saiki 1000, gak tuku permen mek 4. Nang koperasi lho 1000 mek 4. Tapi dulu 1000 itu bisa dibelikan kambing 5. Coba bayangkan. Ada bisa jawab? Lu kan logis kan? Logis. Maka ini sebenarnya kaitannya dengan riba. Maka riba juga ngarani haram. Saiki uang antara terpaut 1 hari dengan terpaut 3 tahun itu sama ndak nilainya? Ndak sama. Makanya sama dikai, Pak, iki banyak sekian-sekian. Misalkan dalam jangka 3 juta Anda membayar lebih sampai 2 juta atau uang Anda dari yang dihutang yang dihutang itu kan lebih 2 juta sebagai bunganya. Lah kalau dikeruskan nilainya sampai 3 tahun yang lalu itu apa sama nilainya? Biyen tuku kipas ku oleh 100.000, saiki 150.000. Lah kan hitungannya seperti itu. Bunga itu kan. Mane sing ngaramno bunga ku kadang-kadang gregetno. Cek enake. Lah terus karyawan iku lho mangan opo? Enek abang sing gak enek bunga ono. No. Nah, makanya di sini imam 4 itu berbeda pendapat, ya. Kalau apa namanya Imam Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari Malikiyah wajib mengembalikan sesuai dengan nilai dahulu tanpa tambah dan kurang. Iki soro iki. Makane sampeyan aja gempan ngutangi wong suwi-suwi. Iku sampean getun. Mending jaluan mumpung gurung rame. Hah? Ojo sungkan-sungkan, kalau gak tau sungkan jaluk wong. Soalnya saya punya niat menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia dari kelupaan, menyelamatkan dia dari tanggungan. Gak apa-apa. Wis ana duit ta. Kan sopan. Beda debt kolektor. Kan gak sama. Ya. Sorry. Karena harus mengembalikan sama dengan nilai yang terdahulu. Yang kedua, wajib mengembalikan sesuai dengan nilai tambah atau kurang. Mulai dari hari tetap ditetapkannya akad. Rek biyen kan 100. Lah, pomo biyen ku piro dikalkulasi terus sekarang. Jika akad jual beli maka dihitung mulai akad pertama. Akad pertama. Jika pinjaman maka sesuai dengan nilai saat mengembalikan. Mau nyeli emas, gitu, emas 5 gram. Ketika mengembalikan itu harus dilihat pasarannya piro. Adalah, hah? Harga sekarang. Udah ada ya. Maka sesuai dengan nilai saat mengembalikan. Ya, ini adalah pendapat Abu Yusuf dan fatwa dari Hanafiyah. Yang ketiga, ini Malikiyah. Kalau nanti perbuahannya nilainya terlalu parah, ya tadi 100 biyen kan gak tuku omah.
Marono sekarang hanya dipakai untuk beli permen, itu pun oleh separuh. Itu. Enggak ada permen kurang ratusan ya. 100. Itu kan parah kan perubahannya. Biar kena gantuku. Terus saya tanya itu dulu. Ini kan rumah lama. Besar. Itu beberapa rumah jadi satu. Saya tanya, itu berapa itu dulu? 150 repis. 150 repis. Karena dulu kan masih pecahan sen kan. Rupiah itu sudah tinggi. Nah, makanya yo ruwet sekarang. Ya. Makanya waqala as-Syafi'i rahimallahu taala wa man salafa fulusan au darahim au ba'a biha summa abtalaha as-sultan falaisa lahu illa misla fulusi. Dia zaman dulu sudah hutang dirham atau uang. Ya, atau dia menjual, maka falaisa lahu illa misla fulusihi. Maka dia tidak boleh, ya, tidak boleh atau tidak ada kewenangan kecuali mengambil sejenis atau ukuran sama dari uang itu atau nominalnya sama. Allati aslafa wa ba'abiha, yang dulu pernah dihutang. Ini Imam Syafi'i. Paham nggih? Itu Imam Syafi'i. Kemudian kalau imam-imam yang lain, ya seperti dalam kitab Fiqh al-Madhabil Arba'ah, itu dikimah, ya dikimah dari sampai zaman zaman yang belum diterbayarkan. Misalkan zaman sekarang ya harus dikurskan, ya. Itu dari Imam Malik. Ini lengkap dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 21 Shahifah 136. Ya, ini diperinci. Lahalatur rabi'ah al-ghalla'un naqdi wa ruksuhu. Dzalika bi antazida qimatun naqdi au tanqusau bin nisbah ila dzahab wal fiddah. Kalau dia itu hutang emas atau perak, maka harus disesuaikan dengan kimahnya. Kalau kimahnya turun ya turun. Kalau kimahnya naik ya naik itu. Ya. Al-qaulul awwal li Abi Hanifah wa Syafi'i wal Hanabila wal Maliki al masyhur indahum wa annal wajib alal madin ada'u huwa nafsun naqdi al muhaddad fil aqdi wasabit dainan fil dhimalu. Pendapatnya Abu Hanifah, Hambali, Malikiyah yang masyhur, kewajiban orang yang berhutang itu membayar sesuai dengan jumlah hutang yang dulu. Ya toh? Annal wajib alal madin ada'uhu huwa nafsul naqdi al muhaddad. Tetapi wal qaulu as-sani, pendapat yang kedua, li Abi Yusuf wa alai al fatwa indal Hanafiyah annahu yajibu al madin ayu addiya qimatan naqdi alladzi tara'a alai al ghala. Bagi orang yang berhutang wajib membayar hutang sesuai dengan kima sekarang. Paham nggih? Wal qaulu as-salis wajhun indal Malikiyah anna taghayyur idza kana fahisan fayajibu ada'u qimatin naqdi alladzi tar alaihi al-ghala. Kalau Imam Malik itu ada batasan. Kalau nilai perubahannya sudah terlalu parah, maka wajib untuk mengikuti nominal perubahan sekarang. Tapi kalau enggak terlalu parah ya dikasih jenisnya. Kalau utang 1.000 ya kasih 1.000. Tapi kalau sudah nilainya perubahan parah sekali, seperti saya sampaikan tadi, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, itu kan parah. Dulu bisa dipakai beli rumah, sekarang dipakai beli permen aja tidak bisa. Itu kalau saya itu lebih senang ikut Malikiyah ini. Nah kalau 100 loh, kan disoro toh. Biar gak bayar-bayar lapo. Kan sama toh. Kalau dipikir-pikir logikanya kan sama. Dulu 100.000, 100 repes kan juga berat kan dulu. Karena apa? Karena zaman dulu cari uang 100 saja susahnya minta ampun, karena masih sen pecahnya, yang paling kecil. Lah terus kalau zamannya sudah maju tambah banyak, tambah besar, baru 100 repes terlalu kecil. Kan gak imbang dia. Enak zaman sekarang kan gak imbang. Kemudian akhirnya aman duwe pikiran saiki meni-meni ae. Kaiso, makanya saiki luwih pinter, Mbak. Saiki luwih pinter. Kakek dibujuki model ngono. Utang mbek bank yo tambah suwi tambah akeh.
Kamen nyele bank kok terlalu lama angsuran, itu terlalu akeh bungae. Antara 2 tahun 3 tahun akeh ndi? Akeh 3 tahun. Saling ngerti bank iku. Nggih. Ya pengkalkulasian uang itu semakin tambah tahun semakin merendah kan kalau dibandingkan zaman dahulu. Kemudian sekarang begini, kita ini sering melakukan akad yang fasid, melakukan transaksi yang rusak. Tetapi karena kita sudah saling rela, akhirnya kita teruskan. Nah, itu hukumnya bagaimana? Wis ngerti kur akad rusak kok diterusno. Betul apa kan antarodin. Tapi antarodin ku rusak kok. Dodolan barang najis. Betul apa kula ridho. Lho ridho karepmu, tapi karepe pangeranku ya ora ngono. Dodolan telek. Kan fasid kan? Tapi sama ndak, oh sama saya ini antarodin kok sama-sama ridho. Bathukmu ngono wong masalah agama kok diridho-ridhonan. Ini rusak kok. Kan ndak bisa itu. Enggak bisa. Maka saya katakan mensepakati atau melakukan akad muamalah yang fasidah yang sudah disepakati oleh dua pihak itu hukumnya adalah haram. Jika memang dia mengetahui hal itu adalah terlarang. Paham nggih? Dosane gede lho, Mbak. Wis ngerti haram kok dilakoni. Samane wis ngerti pacaran kan dosa to. Lek mau lakoni dosane nemen 2 kali lipat timbang wong bodoh. Iya kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Wis ngerti kok jadi lakoni. Iku aku mek ilelno tok. Wis ngerti gendaan pacaran niku haram apa meneh cekel-cekelan tangan. Iku haram, kok mau lakoni? Iku berarti kan termasuk orang yang nantang. Tapi wong alim kadang-kadang yo repot. Alasan pun gak ada busuk kula. Busuk iku yo rek kena gampang dibusuk. Engko iku nglakoni bolak-balik kok dibusak-busuk. Emangane ojo mau lakoni. Wis ngerti haram ojo mau lakoni. Mane Gus Dur kan pernah bilang, "Loh Gus, itu orang-orang seperti itu kok banyak yang korupsi." Ya, biarkan dia. Kalau kamu gak boleh. Loh kok bisa Gus? Ya karena dia tahu busepe. Dia tahu stipe. Mari dosa tobat. Mari dosa urut dalane hapus. Tapi ojo kae iso sampean gurung iso. Nih, ojo malakone sampean ojo. Karena rata-rata orang yang melanggar hukum itu justru orang-orang yang ahli di bidang hukum. Ana wong korupsi ku gak ngerti goblok masalah duit. Gak ana wong korupsi ku rata-rata pinter. Sekolah gak syukur S2, S3 sampai S teler sampai S bacokan bareng. Ini sekali lagi haram dan itu dosa besar dan berlipat ketika Anda sudah tahu itu haram. Ini zaman saiki diling-iling ati-atian. Tanggungin dewe. Jika memang tidak mengetahui kalau transaksi itu fasidah, ya, karena dia malas belajar, maka itu juga haram. Haram tetapi dosa kecil itu ketika tidak sampai haram dan dosa kecil dan tidak mengibatkan haramnya barang yang dijual dan uang hasil penjualan itu bila memang kedua pihak saling merelakan maka boleh. Ya. Khusus untuk akad wakalah yang fasidah tidak haram menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian sekarang begini, di kitab-kitab fikih mu'tabaroh rukun jual beli ada istilahnya ijab dan qabul. Tapi sekarang ada nggak orang yang masih mempraktekkan akad jual beli dengan ijab qabul? Nggak ada. Itu kalau nggak ada satu ulama yang khilaf, maka itu bisa dikatakan fasid. Berhubung Imam Nawawi, saya baca dalam kitab Hasyi Al-Bajuri, itu melegalkan bai'ul mu'atoh.
jual beli tanpa ada ijab dan kabul. Kayak kowe lho nang ngene koperasi Jawa ku sebakalir kadang dipangan dhisik maru totalan. Mangan nang warung yo ngono. Mbok pira mbok? Ote-ote 5, tempe bos 3. Oh iya wis sakmene. Kan gak ada ijab kabul kan? Wong kadang-kadang mbek isyarat tok. Kadang gak ada isyarat. Ngono tok. Kadang ya pengen tok, kok biasane? Lho kok biasane lho? Saking ngapale rek mangan ote-ote iku 5. Saking biasane, mbok biasane. Lho bahasane ini kan opo ngono. Kadang-kadang gak muni, niki kok tinggal ngalih. Loh, itu kalau tidak ada ulama yang memperbolehkan bai'ul mu'athah, udah fasid semua Anda ini. Dan itu juga memperberat kita. Coba kalau di Bravo habisnya 10 juta, setiap barang diakoti diijab kabuli. Isak sampean gurung mari. Karena setiap barang diijabi kan. Gitu. Hadzal mabe bi tuka bihadain. Sing jawab naam qabil tu. Terus barang situ neh bi tuka hadza qabil tu. Lah sing dituku iku jumlahe 200 macem. Lah rek mau isi goti ngono terus ya bengkong kowe. Makanya Imam Nawawi dan yang lainnya itu luar biasa. Beliau itu bisa memproyeksikan transaksi ke depan. Itu sudah meneropong jauh di masa depan itu nanti akan selalu berkembang. Peradaban manusia itu akan semakin berkembang. Sehingga sehingga ajab kabul itu tidak berlaku nanti itu. Makanya yang penting antara pihak satu kedua itu paham dan rela. Paham nggih? Lha ya tadi itu kan bai'ul mu'athah tanpa ada syarat ijab kabul. Gitu. Wal mu'athah minas saghail ala rajih li jiryanil khilaf fiha. Bai' mu'athah itu ada yang menganggap itu dosa kecil. Wal mu'athah minas saghair. Bai'ul mu'athah itu ada yang mengatakan itu termasuk dosa kecil. Kenapa? Karena masih ada perkhilafan ulama. Wa kadza kullu bai'in fasidin. Bai'ul mu'athah adalah jual beli yang fasid. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak masalah, yang penting kedua belah pihak sudah ridho dan saling mengetahui. Ya sing gregeto kan yo kadang kuwe memanfaatkan bai'ul mu'athah ora usah ngomong, utawa ngomong keri-keri. Bu otote 10 tembe bos 5. Mangane iku 12 kok. Ngomong 10. Lah itu kan dampaknya begitu. Rek ijab kabul kan langsung dilihat. Mani hati-hati nih wong biyen ku yo ngono. Tapi rek saiki dihati-hati model ngono yo remuk. Bon. Yang terakhir ini biasa yang kalian bagaimana hukum bermain mesin jepit boneka. Nah itu. Ya. Wis iku jelas lho. Akeh sing di dalam hasil muktamar itu pernah disepakati dan pernah dirumuskan bahwa permainan dengan mesin jepit boneka itu adalah permainan yang mengandung unsur maisir, mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram, dan yang menyediakannya pun juga hukumnya haram. Praktek sebagaimana dalam deskripsi tidak bisa diarahkan ke sewa menyewa. Tidak bisa sebagai ijarah Mbak Isa. Karena seandainya peserta itu sudah mengetahui bahwa dia akan gagal, maka dia tidak akan ikut permainan. Karena ini spekulasi. Kalau sewa menyewa itu kan ada kemanfaatan yang kita ambil. Seperti PlayStation. Kan bisa kita manfaatkan kan, kita bisa bermain, kita bisa enjoy, kan itu kita nikmati. Tapi kalau mesin jepit, umpama Anda tahu kalau Anda itu gagal, pasti nggak akan mau ikut. Ini apa nggih? Misalkan saya mau melakukan atau bermain itu, sudah dikasih tahu sama orang, Pak, sampean nggak bakal menang, Pak. Ini kalau jepitnya rusak, mesti gak mesti itu. Situ ndak?
Kasito, itu namanya bentuk tasawur perjudian begitu. Andai kata Anda tahu, Anda itu taruhan kalah, gak bakal tombokan sampean. Tapi ini spekulasi, yo kadang menang, kadang gak. Itu sing garai. Momen sampean taman togelan. Pak, sampean iku kok yo iso kalah lho, Pak. Sampean dino iki kalah, Pak. Gak bakal metu jeneng sampean, gak bakal deh. Podho ae. Anda tahu misalkan perisan niku diambil kosong, gak mungkin sampean tuku. Diandekan lho, sampean njoko iku ro kosong, gak mungkin sampean tuku. Karena Anda tak tahu loh. Itu ndak bisa diarahkan ke ijarah. Ijarah itu adalah membeli kemanfaatan. Sehingga kita ini bisa merasakan. Sampai rental mobil kan bisa kita manfaatkan. PlayStation juga bisa kita manfaatkan. Itu namanya ijarah. Tapi jepit ini nggak bisa. Lah ya gini loh Pak. Kalau sewa menyewa itu intinya ada imbal balik yang maklum, itu tidak masalah. Contoh begini aja, Anda beli kupon jalan sehat 5.000 misalkan satu kupon, cuman Anda nggak dapat apa-apa, itu namanya judi. Apalagi bukan itunya maksudnya, bukan duitnya, bukan masalah itu. Yang haram itu Anda beli kertas itu termasuk jual beli yang maklum enggak, karena kertas itu enggak ada harganya. Kertas tak suwek ditulis nomor ada harganya enggak? Saya beli satu beras boleh enggak? Enggak boleh kan? Belinya kan harus 1 kilo 2 kilo. Karena ini bukan mutakawam, tidak ada harganya. Dan kalau nanti uang dari hasil kupon itu dikelompokno ditukono hadiah sapa sing metu iku judi tambahan. Padha karo dhuwit sampean dikumpulno ditukono hadiah metu jeneng sampean kena sampean. Itu namanya taruhan. Sama saja kalau prosesnya seperti itu sama. Sama seperti Anda mengadakan sholawat Banjari. Casingi kan lomba sholawatan. Tapi kalau Anda misalkan menarik uang pendaftaran satu kelompok atau satu grup itu 100.000, kemudian sampean kumpulkan, yo digawe bisaro, yo digawe hadiah, iku yo termasuk judi. Kok pungli judi kok? Padha karo ngene lho, kowe bro, iki daftar 10.000-an, wis 10.000-an, sing menang sapa? Kena duit. Kan sama seperti itu kan? Makanya sampean biar selamat iku hadiah jalur nang ngene sponsor utawa nang ngene tuan rumah. Beres. Lah rek uang hasil pendaftaran mau digawe hadiah, iku sing ngarani judi. Kan musabaqah itu kan enggak boleh kan ada taruhan. Enggak boleh ada taruhan. Banyak uang pendaftaran itu alangkah lebih baiknya dipakai konsumsi, dipakai terop, dipakai untuk sarana prasarana, dipakai untuk mimbisaroi juri, kan selesai. Tapi lo mau ikut sertakan dalam hadiah, kuwi sing den. Mangane sing tok selawat tapi jerone bobrok ya kuwi. Ora jo macam-macam. Ojo geman tuku kupon jalan sehat iku terus gak oleh apa-apa kecuali tuku kupon oleh kelambi. Kaos lah walaupun tidak sesuai dengan budget misalkan 15.000 ikune 10.000 itu kan nggak masalah kan karena itu ada transaksi kayak jual beli ya kan. Tapi kalau kamu beli kupon tok 10.000 mau oleh kertas srit ini itu haram. Kenapa? Karena jual beli yang ghairul mutakawwam, yang tidak ada harganya. Paham nggih? Nah, itu namanya bentuk perjudian itu sudah disepakati ulama adalah haram ya dan dosa besar. Dan jadi ono nggon jepitan boneka ojo katik mau cedeki. Judi kuwi. Sampeyan tahu ro, tasawur Anda kak judi ku ndi? Wong jepit kan spekulasi kan, terus bayar.
rek spekulasi tok itu gak apa-apa. Contoh begini, Anda dulunan dakon, Anda dulunan ular tangga. Itu kan ada kalah menang kan, tapi kan gak pakai uang. Itu dulu ketika saya Basul Masail, masalah spekulasi itu yang paling beda itu saya dalam forum itu, saya dikeroyok. Pokoknya permainan yang ada unsur spekulasi, ada unsur nardunnya itu haram. Saya tantang, berarti kalau semuanya kalau seperti itu, berani nggak Anda mengharamkan monopoli, mengharamkan dakon, mengharamkan ular tangga? Karena semua itu spekulasi, ada menang ada yang kalah. Kalau saya enggak, saya lebih mengkerucut kalau itu spekulasi ada unsur perjudian baru haram. Ya, seperti tadi loh, kan bayar kan boneka. Kalau gratis monggo. Ya, spekulasi. Ada menang ada kalah, monggo. Karena ada taruhannya. Jadi renek boneka jabitan gak bayar gak apa-apa sama. Nah, makanya itu teplek barang karkaran teplek itu juga haram karena itu udu. Teplek ya gambaran udu. Engko sing menang maka ngefek. Kok cilikane arek aman menang kita gak teplek iku. Ora menang. Saya nekeran. Udah ya, clear ya, paham ya? Tadi pertanyaannya sudah terjawab belum? Sudah ya. Ada lagi yang ditanyakan kaitannya dengan ini? Tidak ada ya. Bung Bang sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya Bung Abang itu masih diperkhilafkan ulama. Wallahu alam bishawab.